Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya nabtadi bidu'ai talabil ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Amin. Mari itu mau buat majelis sendiri apa mau ikut nih? Majelis jangan banyak majelis kalau. Rapat aja sini mendekat. Para ikhwan, kita lanjutkan kajian kita sekarang sampai pada ayat yang ke-21 tentang kedahsyatan Al-Quran. Kemudian sebagai penutup dari surah Al-Hasyr ini kita akan diingatkan oleh Allah tentang Al-Asma Al-Husna yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'a la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Aidu. Lau anzalna, seandainya kami menurunkan hadal Qur'ana, Quran ini ala jabalin, di atas gunung,
la ra'aitahu, niscaya engkau akan melihatnya, melihat gunung tadi, khosyian, tunduk, mutasaddian, terpecah, min khosyatillah, karena minnya min li ta'lil, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Watilkal amsalu, dan itulah perumpamaan-perumpamaan, nadribuha, yang kami membuatnya, linnasi, kepada seluruh manusia, la'allahum, agar mereka yatafakkarun, berfikir. Jadi pertama memang harus kita hayati, ini perumpamaan. Jadi watilkal amsalu, dan itulah perumpamaan. Jadi bukan Quran diturunkan di atas gunung, terus gunungnya tunduk, terpecah, bukan. Ini sekali lagi perumpamaan. Maka ada kajian dalam ilmu tafsir itu amsalul Quran, permisalan atau contoh-contoh di dalam Al-Quran. Nah, ini bagian dari bab itu. Maksudnya adalah menunjukkan betapa agungnya Quran. Maka dari itu ketika menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir berkata, yaqulu ta'ala mu'azziman li amlil Qur'an wa mubayyinan uluwi qadrihi. Allah berfirman melalui ayat ini tentang keagungan Al-Qur'an dan menjelaskan bagaimana tingginya kedudukan Al-Quran ini. Oleh karena itu hendaklah khusyuk, tunduk hati itu menerima Al-Quran, laksana pecah telinganya, laksana ya, watasodda'a inda sama'ihi, ketika mendengarnya. Jadi inilah para ikhwan semuanya, gunung yang begitu keras saja, yang begitu besar saja, seandainya Quran itu diletakkan di atasnya, gunung yang padat, gunung yang keras, itu akan hancur berantakan karena beratnya menerima Quran. Nah, kalau sampai manusia tidak tersentuh hatinya oleh Quran, tidak terkuak telinganya oleh Quran, lah terus apalagi? Nah, semacam itu. Dengan gunung berarti dia lebih keras lagi. Gunung saja hancur, gunung saja berantakan, gunung saja bercerai-berai ketika mendengarkan Quran. Nah, hati kamu kalau sampai tidak tunduk, telinga kamu kalau sampai tidak mendengar, nah ya sudah,
apalagi yang dapat diharapkan. Begitu kurang lebihnya. 5 fihi minal wa'dil haqqi wal wa'idil wa'akidi. Karena di dalam Al-Quran itu terdapat janji yang benar dan ancaman yang pasti. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan lau anzalna hadal Qur'an la ra'aitahu khashi'an mutasaddian. Ini kalau kita baca tanpa tajwid ya, min khasyiatillah. Lau anzalna hadal Qur'an ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyiatillah. Ai fa idza kanal jabalu fi ghilwatihi wa qasawatihi lau fahima hadal Qur'ana fatadabbara fihi la khasha'a wa tasadda min khaufillahi azza wa jalla. Jadi kalau sekiranya gunung yang begitu besar, gunung yang begitu kasar itu mempunyai pikiran seperti manusia, niscaya gunung tadi akan khusyuk mendengarkan Quran dan hatinya akan tunduk karena takut kepada Allah. Maka selanjutnya beliau menyatakan fa kaifa yalikum bikum ayyuhal bashar alla talinu qulubukum wa takhsha'a wa tasadda'a min khasyatillah wa qad fahimtum anillah amrahu wa tadabbartum kitabahu. Maka bagaimanakah kamu wahai manusia, patutkah hatimu tidak lunak karena mendengarkan Quran, padahal kamu telah dapat memahami isinya, kamu mengerti apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Maka dari itu sudah sepantasnya kamu itu tunduk, bahkan melebihi gunung, karena kamu diberi akal untuk berpikir. Gunung saja kalau seandainya diberi akal untuk berpikir akan tadi tunduk dan hancur. Oleh karena itu Allah menyatakan watilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Nah, inilah para ikhwan semuanya kedahsyatan Quran. Dan orang-orang yang memahami Quran, baik itu muslim maupun non muslim, hatinya mesti tersentuh. Seperti Umar bin Khattab, dia memahami Quran sebelum Islam kan? Lah, beliau kafir saja paham. Loh, kan gitu kurang lebihnya. Ketika mendengar adiknya membaca surah Toha, tersentuh hatinya. Akhirnya kemudian masuk Islam. Lah, kalau kita sebagai orang yang sudah muslim, yaitu ini, tidak juga tersentuh hati kita dengan Quran, ya Masya Allah. Jadi inilah para ikhwan semuanya, ayat ini menjelaskan bagaimana seharusnya hati kita. Adakah orang-orang yang tidak memahami, yang tidak mau tunduk pada Quran? Ada, yaitu orang-orang yang hatinya sudah mati. Walau anna Qur'anan suyirat bil jibal au qutti'a bil ardu au kullima bil mauta. Nah, satu. Atau orang Yahudi yang hatinya itu sudah membatu, bahkan lebih keras dari batu.
wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Batu saja. Nah, Allah menjelaskan betapa orang yang hatinya tidak tersentuh oleh Quran itu akan lebih keras dari batu. Karena apa? Batu ada yang dapat memancarkan air, berarti ada yang tembus. Batu ada yang dapat mengeluarkan, bahkan bukan hanya air, yaitu sungai dari batu. Ada yang kemudian batu itu runtuh. Nah, sementara kalau terjadi gempa kan begitu. Hati orang Yahudi lebih dari itu. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk dari orang-orang yang demikian ini. Kita sering mendengarkan Quran, kita bahkan membaca Quran, tapi hati kita tidak tersentuh untuk mengamalkan isinya, untuk memahami maksudnya, sehingga Quran terbuka di depan mata kita, kita tidak perhatian sama sekali. Itulah para ikhwan semuanya tentang bagaimana kedahsyatan Al-Quran ini. Nah, selanjutnya Allah menjelaskan tentang Asmaul Husna yang dimulai dengan satu ayat, Huwallahul ladzi la ilaha illahu. Alimul ghaibi wasyahadah. Huwar rahmanur rahim. Aidu. Nah, ini. Huwallah, dialah Allah. Alladzi la ilaha illa huwa. Yang tidak ada ilah Tuhan kecuali Dia. Alimul ghaibi, yang Dia mengetahui barang-barang yang gaib. Wasyahadati, dan barang-barang yang tampak. Huwa, Dia Ar-Rahman, yang maha pengasih, Ar-Rahimi, yang maha penyayang. Ayat ini berkaitan erat dengan ayat yang sebelumnya, yang menurunkan Quran itu mempunyai sifat-sifat yang demikian ini. Seakan-akan terputus ya, tapi itu penjelasan. Makanya pada ayat yang sebelumnya, lau anzalna hadal Quran ala jabalin la ra'aitahu khasyian, dan seterusnya. Nah, kalau sampai ini Masya Allah ya, ini satu perumpamaan dan penjelasan yang sangat dahsyat. Yang menurunkan Al-Quran itu adalah Allah. Kalau sampai manusia tidak perhatian, keterlaluan benar. Pemberian dari manusia saja kadang-kadang
sangat kita hargai, apalagi ini dari Allah loh, yang Allah memiliki sifat-sifat yang nanti akan disebutkan. Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, inilah yang menurunkan Quran. Akhbaro ta'ala annahu alladzi la ilaha illa huwa fala rabba ghairuhu wala ilaha lil wujud siwahu wa kullu ma yu'badu min dunihi fabatilu. Dialah Allah yang menurunkan Quran, yang tidak ada Rabb selain Dia, tidak ada ilah bagi apa yang ada, yang wujud ini selain Dia. Semuanya menyembah kepada Dia, semuanya yang ada di alam semesta ini, kecuali jin dan manusia saja sebagian yang tidak mau menyembah pada Dia. Nah, jadi itulah Allah yang disembah oleh semua yang ada di alam semesta ini, kecuali sebagian jin dan manusia. Dan selain Allah yang disembah itu batil, semuanya adalah salah. Ini satu, la ilaha illa huwa alimul ghaibi. Dialah Allah yang pantas disembah karena Dia itu mengetahui barang-barang yang gaib. Ulama membagi barang yang gaib ini ada 3. Satu, gaib mutlak, yang tidak ada yang mengetahui kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut di dalam surah Luqman yang terakhir. 5 hal yang manusia tidak mungkin akan mengetahui. Nah, manusia ini apa yang diketahui lebih banyak yang nyata apa lebih banyak yang gaib? Yang nyata. Yang gaib banyak yang tidak kita ketahui. Misalnya ya, tentang di mana kita lahir. Tahu kita? Nggak tahu kan? Nah, ini kan padahal itu ada pada diri kita sendiri. Nenek moyang kita yang sudah kesekian kali lah tidak tahu kita. Inilah itu padahal tidak mutlak ya, ini. Tapi kita tidak tahu. Nah, itulah gaib ya, yang mutlak, yang hanya diketahui oleh Allah. Kemudian yang kedua, gaib bagi seseorang ini bukan mutlak, tetapi tidak bagi orang yang lain. Para nabi itu memang Allah berikan kelebihan untuk bisa mengetahui yang tidak diketahui oleh manusia biasa, karena disingkapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga orang-orang yang mewarisi para nabi, sehingga dia dapat mengetahui kadang-kadang barang yang gaib. Kalau di kalangan para sahabat adalah Umar bin Khattab yang sering melihat atau mengetahui barang-barang yang gaib. Bahkan beliau pernah memberikan komando pasukan yang ada di Syria, di Sam, dari mimbar. Nah, itulah. Nah, sehingga Rasul pernah menyatakan seandainya Allah memilih nabi, nah setelah saya Umar yang jadi nabi. Dan masih banyak lagi gaib-gaib yang, dan beberapa sahabat pun begitu. Uzaifah bin Yaman dengan ilmunya. Nah, ini nanti gaib yang ketiga, yaitu di mana dengan kemajuan teknologi itu yang dulunya gaib itu tidak gaib. Nah, kali lagi, yang dulunya gaib karena kemajuan teknologi tidak gaib.
Dulu sebelum ada TV, Pak. Loh, apa yang terjadi di Amerika hari ini, Badam nggak tahu. Tapi karena sekarang udah ada TV, apa yang ada di sana tahu. Bakteri yang dulu tidak dilihat oleh manusia, setelah ditemukannya mikroskop, tidak gaib. Nah, dan itu seterusnya. Nah, inilah manusia. Ya, tetapi Allah punya ilmu yang gaib, wasyahadah, dan yang nyata. Nah, kita pun yang nyata sangat terbatas sama sekali. Ya, itu. Misalnya kita bisa melihat manusia, tetapi realita yang ada pada manusia nggak tahu kita. Kalau Allah ya tahu syahadahnya, tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Nah, kita nggak tahu. Ya, ini. Jadi itulah Allah melihat apa yang nyata dan apa yang tidak nyata, yang gaib, dan juga apa yang nyata. Sementara kalau manusia itu seandainya dia melihat barang-barang yang gaib, tapi masih banyak di sana hal-hal yang dia tidak ketahui. Misalnya langit itu nyata, tapi apa yang ada di langit itu yang tidak ngerti. Jadi sangat-sangat terbatas. Ya, itu ini. Tentang bahkan nyawa kita. Loh, ya itu. Itu kan Masya Allah, ya itu. Itu bagaimana manusia bisa merasa lebih dari yang lain, dong? Nyawanya sendiri saja. Kan pernah terjadi dialog antara komunis dengan muslim, dengan salah seorang ulama. Dia tidak percaya karena materialis kan. Pokoknya yang ada itu adalah yang bisa dilihat. Loh, kan gitu. Nah, karena Allah itu tidak terlihat, maka dia tidak ada. Maka dipancing pertanyaan. Nah, nyawa kamu ada? Belum, jelas ada. Loh, kan itu. Nah, kamu ngelihat. Nah, ya kan, langsung dia diam. Nah, jadi itulah para ikhwan semuanya, barang-barang yang kita ketahui walaupun syahadah kita tahu, tapi bagian kecil itu saja. Kemudian dibaliknya kita tidak tahu. Nah, Allah yang menurunkan Quran itu adalah Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim. Nah, ini yang kadang-kadang kita manusia yang tidak tahu ya, menganggap isi Quran ini kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang diperlukan oleh manusia, bahkan menyatakan isi Quran ini bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh manusia. Bahwasanya nafsu ya, tetapi kalau keinginan yang paling dalam sebetulnya manusia itu menginginkan apa yang ada dalam Al-Quran. Jadi Allah yang menurunkan Quran karena sifat rahmannya, karena sifat rahimnya Allah menurunkan Al-Quran. Maka kemudian dijelaskan di sini oleh Ibnu Katsir untuk menekankan ini, betapa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Rahman dan Rahim, ay annahu dzurrahmatil wasi'ah asyamilah li jami'il makhluqat wa huwa rahmanud dunya wal akhirah wa rahimuha. Dialah Allah yang punya sifat kasih sayang yang luas dan mencakup semua makhluk. Dia adalah penyayang dunia dan akhirat, pengasih dunia akhirat. Warahmati wasi'at kulla syai', dan di dalam surah Al-A'raf, rahmat Allah itu mencakup segala sesuatu. Oleh karena itu, dengan adanya Quran,
Allah menurunkan Quran ini adalah sebagai wujud kasih sayangnya. Jadi kalau ada yang menyatakan hukum Quran ini kejam, lah naudzubillah min dzalik, ya. Justru inilah wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya hati manusia mengaku itu hanya karena mungkin pikirannya sudah terpengaruh dengan nafsu dan sebagainya, menganggap hukum Quran ini tidak mempunyai rasa kasih sayang. Coba mana ada yang lebih sayang daripada Allah, misalnya ketika menentukan hukum kisos bagi orang yang membunuh. Inilah wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa manusia masih menganggap hukum Allah ini kejam? Padahal tadi Allah yang menurunkan itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan semua ditelusuri. Allah mewajibkan kita sholat 5 waktu. Itu pun karena Allah sayang pada kita. Semua aturan Allah landasannya adalah kasih sayang, bukan karena yang lain. Lah kok ada misalnya pencuri dipotong tangan, ya itulah kasih sayang Allah. Diancam begitu saja masih banyak yang apalagi tidak, kan macam itu. Begitu juga kalau kita punya kasih sayang, kalau kita sayang pada anak, sudah tentu tidak kemudian dibiarkan saja. Ketika anak kita melanggar, mesti ada hukuman. Nah, hukuman itu adalah wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah para ikhwan semuanya, kasih sayang Allah. Allah yang punya rasa kasih sayang yang meliputi segala sesuatu, dan bahkan kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Allah telah menentukan pada dirinya sifat rahmat, mewajibkan sifat rahmat untuk dirinya. Oleh karena itu jangan sampai kita mempunyai pemikiran-pemikiran yang jelas tidak sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Al-Quran. Karena Quran ini turun karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi zat yang telah mewajibkan pada dirinya, pada zatnya untuk kasih sayang. Oleh karena itu Allah menyatakan kul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan anugerah Allah dan rahmatnya, yang dengan itu maka bergembiralah kalian. Jadi Quran ini bagian daripada rahmat Allah dan anugerah Allah kepada manusia. Bergembira. Nilai Quran huwa khairun mimma yajma'un. Dia itu lebih baik dari semua yang mereka kumpulkan. Kedahsyatan Quran sekali lagi tidak bisa dibandingkan dengan apapun yang mereka kumpulkan. Jadi sekali lagi, dunia ini dibandingkan dengan Quran tidak ada apa-apanya. Allah menyatakan tadi khairun mimma yajma'un. Dia itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Itulah seharusnya kebahagiaan kita, kegembiraan kita karena mendapatkan anugerah dan kasih sayang Allah berupa Al-Quran. Ini yang seharusnya membuat kita berbahagia. Tapi masih banyak orang yang belum bisa merasakan kebahagiaan Al-Quran. Bahkan nah ya itu Mamat ya itu. Nah, seharusnya barometer kebahagiaan ya di Quran itu.
Kita berbahagia bisa membaca Al-Quran. Kita berbahagia punya kesempatan untuk bisa memahami Al-Quran. Itu seharusnya lah kebahagiaan kita. Nah, kita masih punya kebahagiaan lain selain Al-Quran, ya bagaimana? Kan macam itu. Alhamdulillah ini ada grup umaro yang menghatamkan Quran tiap hari, ya ini sesuai dengan grupnya, tetapi one day one juz, ya. Kalau mau ikut daftar, ya itu sudah di sejak pekan yang lalu kemarin waktu saya ngisi di Bekasi itu sudah disusulkan. Sekarang pesertanya alhamdulillah banyak, ya. Hewan-hewan ini berusaha untuk bisa menghatamkan one day one juz. Memang seharusnya itulah tadi ke puncak kebahagiaan kita, karena tadi Quran yang diturunkan, seandainya diturunkan oleh Allah di atas gunung saja gunung akan hancur, apalagi kita. Nah, kalau sampai tidak punya perhatian kepada Al-Quran, ya sudah tidak bisa buat perumpamaan lagi. Inilah zat yang menurunkan Al-Quran, huwar rahmanur rahim. Kemudian lebih rinci lagi bagaimana sifat-sifat Allah itu. Masya Allah, ya, sekali lagi inilah keutamaan Al-Quran, memang tidak ada bandingannya. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah wa syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.